Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan mempelajari respirasi anaerob dan anabolisme. Sebelum kita memasuki materi, perlu kita tahu apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, ada respirasi anaerob. Yang kedua, ada keterkaitan katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga, ada anabolisme, dan yang terakhir yaitu yang keempat, ada keterkaitan anabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama kita akan bahas yaitu respirasi anaerob. Apakah kalian tahu apa itu respirasi anaerob? Pertemuan sebelumnya kita telah membahas respirasi aerob yang merupakan proses respirasi yang membutuhkan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob ini merupakan kebalikan dari respirasi aerob. Jadi, respirasi anaerob itu merupakan proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Fermentasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini biasanya terjadi pada yes atau khamir atau ragi. Dan yang kedua ada fermentasi asam laktat. Biasanya terjadi pada otot manusia maupun hewan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses fermentasi alkohol. Di bagan sudah ada ya, tolong dilihat. Pertama ada glukosa. Glukosa ini juga akan mengalami glikolisis yang nantinya akan menghasilkan 2 asam pirufat. Tidak hanya itu, glikolisis ini akan juga menghasilkan 2 ATP. Kemudian 2 asam pirufat ini biasanya akan diteruskan pada siklus Krebs jika ada oksigen, namun ini difermentasi karena tidak ada oksigen, dia akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, di mana dalam dekarboksilasi oksidatif ini akan berubah menjadi 2 asetaldehid. 2 asetaldehid ini menjadi 2C, yang tadinya 2 asam pirufat 3C, 2 asetaldehid ini menjadi 2C, di mana C-nya ini menjadi CO2. Kemudian 2 asetaldehid ini akan direduksi oleh NADH menjadi 2 etanol, sehingga hasil dari fermentasi alkohol yaitu 2 ATP, 2 etanol, dan 2 CO2. Nah, yang selanjutnya ada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini biasanya terjadi pada sel otot manusia dan juga sel otot hewan. Contohnya pada sel otot manusia, saat kita melakukan aktivitas olahraga berat. Nah, kita kan juga terasa kelelahan kan saat melakukan aktivitas itu, merasa kelelahan ataupun mengalami otot kejang maupun nyeri. Itu dikarenakan kita memproduksi asam laktat yang terlalu banyak karena kita kekurangan oksigen saat melakukan kegiatan olahraga berat tersebut. Bagaimana prosesnya? Berikut saya jelaskan. Di sini di dalam bagan itu ada glukosa, di mana glukosa ini nanti akan juga mengalami glikolisis. Nah, di glikolisis ini akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 asam pirufat dan juga 2 ATP. Nah, 2 asam pirufat ini nanti akan direduksi oleh NADPH yang kemudian menjadi 2 asam laktat. Nah, kalau asam laktat yang terlalu banyak, yang tadi sudah saya jelaskan, akan menyebabkan otot terasa kejang dan kita terasa lelah dan juga otot bisa nyeri. Nah, kemudian asam laktat ini menyebabkan hal seperti itu karena asam laktat ini bersifat racun.
dimana asam laktat ini nanti dapat menghasilkan energi lebih banyak lagi, akan dibawa ke hati. Nah, di hati ini nanti akan diubah menjadi asam pirufat. Dimana mengapa dia bisa menjadi asam pirufat? Karena terdapat mitokondria yang ada oksigennya, sehingga bisa menjadi asam pirufat yang kemudian bisa berlanjut ke siklus Krebs. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, bisa dilihat di bagan, itu sangat panjang, jadi saya akan menjelaskan. Sebenarnya energi yang ada di tubuh kita itu tidak hanya dihasilkan oleh makanan yang mengandung karbohidrat, tapi juga dapat dihasilkan oleh makanan yang mengandung protein maupun lemak. Yang pertama saya akan jelaskan yang protein. Pada bagan tolong dilihat yang bagian protein. Nah, protein ini nanti akan dipecah menjadi asam amino oleh enzim protease, yang kemudian asam amino ini akan mengalami deaminasi. Nah, kenapa? Karena asam amino ini tidak dapat diolah di tubuh kita, karena kalau terlalu banyak akan mengganggu kesehatan kita. Terus maksudnya deaminasi itu apa sih? Deaminasi itu nanti dia akan dihilangkan gugus aminnya. Kemudian yang akan menghasilkan asam keto dan juga NH3, di mana NH3 ini akan dibawa ke hati untuk melalui proses siklus urea, yang kemudian akan dikeluarkan melalui urin. Nah, sedangkan yang asam keto nanti akan diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis, di mana asam pirufat ini nanti akan diubah menjadi asetil-CoA. Sedangkan asam keto ini juga bisa langsung memasuki siklus Krebs, begitu. Untuk selanjutnya, ini saya akan menjelaskan karbohidrat, di mana karbohidrat ini pasti akan menghasilkan glukosa atau diubah menjadi glukosa. Maksud saya begitu, glukosa atau gula. Nah, glukosa ini nanti akan mengalami glikolisis. Nah, ini yang paling gampang umumnya nih. Ini pasti yang paling gampang diingat-ingat. Nah, nanti kalau udah mengalami glikolisis, glukosa akan berubah menjadi asam pirufat. Nah, setelah itu dari asam pirufat akan memasuki siklus Krebs dengan cara asam pirufat tadi diubah menjadi asetil-CoA. Nah, kemudian itu akan memasuki siklus Krebs dan seterusnya, nanti akan dapat menghasilkan energi di siklus Krebs-nya. Terakhir ada lemak. Jadi lemak ini akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Untuk gliserol ini agar dapat memasuki glikolisis diubah menjadi 3-fosfoglyceraldehyde, yang kemudian bisa masuk ke glikolisis sehingga bisa menghasilkan asam pirufat kemudian menjadi asetil-CoA. Sedangkan untuk yang asam lemak akan mengalami beta oksida, di mana mengalami beta oksida ini akan diubah menjadi asetil-CoA, begitu. Jadi kesimpulannya, keterkaitan katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak itu sama-sama akan bertemu di siklus Krebs untuk menghasilkan energi, di mana bahan bakunya itu asetil-CoA. Jadi ketiga ketiga kandungan tersebut, karbohidrat, protein, dan lemak, akan diubah menjadi energi melalui siklus Krebs yang bahan bakunya yaitu asetil-CoA.